Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang digunakan tentunya didasarkan atas tujuan kita berkomunikasi. Jadi berbeda ya, tujuan akan berbeda pula alat komunikasi itu, baik dari segi bentuk maupun isinya. Jadi hal ini menyebabkan bahwa perbedaan pendapat daripada ahli mengenai fungsi bahasa. Kemudian selanjutnya Hussein Lubis dalam bukunya yang berjudul Analisis Wacana Pragmatik mengutip pendapat Pino Sehinario mengatakan bahwa fungsi bahasa terdiri dari atas 5 dan fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi interpersonal. Jadi fungsi interpersonal adalah kemampuan untuk membina dan menjalin hubungan kerja dan hubungan sosial dengan orang lain. Nah, hubungan ini membuat hidup kita dengan orang lain menjadi baik dan menyenangkan. Kemudian nomor selanjutnya yaitu ada fungsi direktif ya. Jadi fungsi direktif ini ialah fungsi memungkinkan kita untuk mengajukan permintaan, memberi saran, membujuk, meyakinkan, dan sebagainya. Hal ini menjadikan semua keinginan kita bisa dikomunikasikan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada fungsi referensial. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan untuk penulis dan berbicara tentang lingkungan kita yang terdekat dan juga mengenai fungsi metalinguistik. Kemudian yang keempat ada fungsi imajinatif. Jadi fungsi imajinatif ini berhubungan dengan kemampuan untuk menyusun ritme baik bahasa lisan maupun tulis. Tidak semua bahasa bisa menerapkan fungsi ini kecuali bagi mereka yang memiliki talenta terhadap fungsi ini. Nah, kemudian ada fungsi personal yang terakhir. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan pribadi seseorang untuk mengekspresikan emosinya. Jadi, kelima fungsi tersebut terwujud secara optimal apabila berada dalam situasi tempat fungsi tersebut dijalankan, atau dapat dikatakan bahwa situasi dan kondisi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan berbahasa. Kemudian ada juga menurut Proper ya, bahasa memiliki fungsi. Yang pertama ada stimulus. Jadi artinya stimulus bahasa berfungsi sebagai rangsangan yang dapat mendatangkan suatu respon. Kemudian ada fungsi bahasa selanjutnya yaitu ekspresif. Artinya bahasa dapat dipergunakan untuk menyatakan perasaan, ide kepada seseorang atau kepada orang lain. Kemudian yang ketiga ada deskriptif. Jadi deskriptif ini artinya bahasa berfungsi untuk menguraikan, jadi menjelaskan dan menggambarkan sesuatu kepada orang lain. Dan nomor 4 ada argumentatif. Jadi artinya melalui bahasa manusia dapat berargumentasi kepada orang lain. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih.